Kejadian awalnya, Awan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibanting. Adalah akibat kekerasan tumpul pada dahi kiri mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Lagi-lagi, seorang bocah lelaki tewas dianiaya orang yang semestinya menyayangi dan melindunginya. Gara-gara si anak berbuat satu kesalahan, sang ayah tersulut emosi, lalu membanting sang buah hati. Kabar memilukan datang dari Jakarta Utara. Seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian tersebut terekam oleh CCTV warga setempat. Mengapa sang pelaku tega menganiaya buah hatinya sendiri? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Suasana haru menyelimuti pemakaman jenazah korban penganiayaan ayah kandung di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, 14 Desember lalu. Tangis keluarga pecah saat melepas kepergian Awan untuk selama-lamanya. Ibu korban yang merupakan istri pelaku meminta kasus penganiayaan yang dilakukan suaminya terhadap anak mereka diproses hukum. Iya, saya mah sesuai dengan hukum aja bagaimana, karena ada keras terhadap anak, jadi kan biar ada yang sesuai dengan hukuman itu aja, begitu aja. Berarti tidak akan cabut laporan ya? Iya, cabut laporan kan karena kan emang anaknya kan udah sampai begitu, kan kekerasan terhadap anak udah sampai nggak ada nyawanya. Jadi ya sesuai dengan ya itu, yang hukuman itunya gimana, jadi biar sesuai aja gitu maksud saya. Sehari sebelumnya, di sebuah gang di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Awan menjadi korban penganiayaan ayahnya. Bocah 10 tahun itu dibanting sang ayah hingga menderita luka serius. Polisi menyebut, Usmanto tersulut emosi setelah ditegur tetangganya lantaran anak ketiganya yang tengah naik sepeda tak sengaja menabrak anak tetangga. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Adalah akibat kekerasan tumpul pada dahi kiri. Kejadian bermula saat Awan yang tengah bermain sepeda secara tak sengaja menabrak anak tetangga. Orang tua si anak pun menegur Awan dan memberitahu Usmanto perihal kejadian tersebut. Usmanto emosi lalu mencari Awan. Usmanto meluapkan amarah kepada anaknya hingga membantingnya. Saudara, disinilah lokasi terjadi penganiayaan Awan oleh ayahnya Usmanto. Dan terlihat bahwa memang lokasi ini di siang hari merupakan lokasi yang penuh dengan aktivitas warga dari segala umur. Nah, kalau kita lihat itu ada CCTV yang merekam momen terjadinya kejadian tersebut. CCTV tersebut merupakan CCTV milik RT. Nah, saudara, berikutnya kami akan segera menemui keluarga Awan untuk mendalami siapa sebenarnya sosok Usmanto dan keluarganya ini. Kami bertemu Hasan, tetangga korban sekaligus orang tua anak yang tertabrak Awan. Hasan mengaku ia tidak mengetahui kejadian sesungguhnya. Ia hanya mendapat laporan anaknya tertabrak sepeda yang dinaiki Awan. Saat itu, istri Hasan sempat menegur Awan dan Usmanto. Awan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Anak kecil, dia di pinggir, tapi memang karena kebut-kebut
Posisinya kayak kalau nggak salah itu sepedanya itu stang itu dibalik, jadi agak goyang gitu loh. Dia kebut goyang, jadi nabrak. Itu pun istri saya hanya bilang, Awan jangan kebut-kebut jadi nabrak. Dan ada beberapa ibu-ibu bilang gitu, Awan jangan kebut-kebut. Hasan pun tidak menduga Usmanto bakal membanting anaknya. Orang sini juga pedulilah, masa ada orang dianiaya ini diam saja. Jadi nggak menduga akan dibanting anaknya itu, karena biasanya kalau habis dipukul, digendong, dibawa pulang. Jadi orang nggak menduga itu akan mau dibanting kan. Zulham, anak sulung pelaku, mengaku setelah membanting Awan, ayahnya panik melihat kondisi Awan. Ia dan ayahnya sempat memberikan pertolongan pertama pada adiknya. Mereka sempat membawa Awan ke puskesmas, tapi tak diterima. Lalu mereka pun menuju rumah sakit. Udah, habis dari situ langsung dibawa masuk sama ayah saya pas lagi selesai habis dibanting. Adik saya pas dibawa sama bapak saya. Langsung saya obatin lah ibaratnya. Langsung saya bilang, udah mending langsung bawa ke puskesmas aja kan. Di ke puskesmas nggak diterima, katanya ngomong ini mending langsung dibawa ke rumah sakit besar. Namun sayang, di tengah perjalanan nyawa Awan tak tertolong. Halimah, ibu korban, sekaligus istri Usmanto, melaporkan suaminya pada polisi. Usmanto pun ditahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku dalam kondisi sadar saat menganiaya anaknya. Kita lakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urin dan menunjukkan negatif narkoba, negatif obat-obat bahaya lainnya. Artinya pada waktu dia melakukan itu dalam kondisi fisikal fisiologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena perbuatannya kita kenakan undang-undang perlindungan anak, kita kenakan undang-undang peradilan anak, dan kita kenakan KUHP. Lantas, seperti apakah sosok Usmanto di mata keluarga dan tetangganya? Mengapa bapak 4 anak ini tega menganiaya buah hatinya? Sehariannya sih, kalau bapak saya sih, ya baik-baik aja. Kayak cuek sih kepada anak. Biasanya juga kan kayak paling cuma kayak disentil, dicubit, kayak disuruh pulang. Jadi kementerian datang ngajarin? Belum pernah. Masalahnya anak begitu mah boro-boro, anak begitu mah sendiri hidupnya bang sebenarnya bang. Bisa mengintervensi itu karena rumusnya bahwa kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan. Maka lingkungan sekitar termasuk tetangga itu wajib melakukan tindakan darurat. Berdasarkan cerita Hasan, sosok pelaku Usmanto memang dikenal keras terhadap anak dan keluarga. Usmanto pun sebelumnya pernah dipergoki tetangga memukul anaknya. Ya kaget. Kalau mendengar dia selintingan keras sama anak, sama keluarga anak dan itu emang pernah mendengar. Ya pernah sekali-sekali sih pernah melihat dipukul. Anak pelaku yang sekaligus kakak korban mengiyakan perlakuan kasar yang kerap dilakukan ayahnya. Seringkali adiknya menjadi korban kekerasan yang dilakukan sang ayah. Namun Zulham tak menyangka pada hari itu ayahnya tega menganiaya hingga membanting adiknya di jalan. Biasanya juga kan kayak paling cuma kayak disentil, dicubit, kayak disuruh pulang. Kayak emang omelan itu nggak didengar sama anak-anaknya, ya langsung dipukul. Nah, kalau ini beda ya kan, kayak nggak kayak biasanya, tiba-tiba langsung kayak begini. Kakak korban menambahkan, Usmanto yang biasanya bekerja di pelabuhan pada saat kejadian sedang menganggur dan berada di rumah. Pas lagi di hari kejadian itu emang iya benar, ayah saya juga lagi nggak kerja. Lagi kerja ya, mungkin dapat omongan lagi kayak gitu, lagi pusing juga, mungkin lagi nganggur kan. Nah, langsung gitu mas. Jadi bapaknya lagi kondisi stres gitu? Ya agak sedikit gitu, lagi nggak kerja juga.
Kami pun mencoba menanyakan warga, mengapa saat itu tidak ada yang mencoba menghentikan kekerasan kepada korban dan melaporkan kepada polisi. Salah seorang teman korban mengaku tidak mengetahui alur pengaduan kekerasan, ditambah minimnya penyuluhan dari otoritas terkait. Ayahnya tuh Mas tahu Bang, lapornya ke siapa nggak itu? Itu saya juga kurang tahu, itu paling itunya dulu langsung dilapor ke polisi. Di kementerian datang ngajarin? Belum Belum pernah? belum pernah. Masalahnya anak begitu mah boro-boro, anak begitu mah sendiri hidupnya Bang sebenarnya Bang. Menanggapi masalah ini, kami mencoba mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nahar menyebut kekerasan terhadap anak bukanlah delik aduan. Masyarakat dapat mengadukan dan melaporkan dugaan tindak kekerasan kepada petugas lingkungan atau polisi. Bisa mengintervensi itu, karena rumusnya bahwa kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan. Di Undang-Undang KDRT bahkan misalnya ada regulasi yang menegaskan. Jadi kalau misalnya melihat, mendengar, menyaksikan gitu ya, ada kejadian-kejadian kekerasan itu, maka lingkungan sekitar termasuk tetangga itu wajib melakukan tindakan darurat. Nahar menambahkan, masyarakat jangan takut ikut campur dalam ranah pribadi orang tua yang berkonflik. Nahar menyebut, undang-undang mengatur seseorang menyelamatkan anak yang berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga. Kalau ditanya ini persoalan domestik atau persoalan umum gitu ya. Maka yang tadi saya bilang bahwa kekerasan terhadap anak ini tindak pidana. Melanggar pasal-pasal yang mencantumkan larangan, maka berakibat dia terancam sanksi pidana. Contoh misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal 76C. Senada dengan Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, ahli pidana Universitas Trisakti menyebut, masyarakat bisa mengintervensi dan menengahi urusan KDRT seseorang agar tidak berlarut menjadi kekerasan. Dalam KDRT pun sebenarnya kalau ada orang melihat ya bisa masuk, ya bisa dia menengahi atau melarang gitu atau memisahkan dan sebagainya supaya tidak terjadi kekerasan. Itu yang nggak boleh itu kalau mereka ribut mulut di dalam rumah dan sebagainya, yang tidak boleh itu gitu ya, yang artinya masuk ke dalam urusan ini. Tetapi ketika menimbulkan kekerasan, ada tindakan kekerasan, itu orang boleh masuk, siapapun boleh mencegah gitu, dan bahkan wajib gitu. Polres Jakarta Utara merilis, awalnya pelaku Usmanto merasa malu ditegur oleh tetangga. Polisi menuturkan, pelaku memiliki perilaku temperamental sehingga mudah terprovokasi dan melakukan kekerasan. Dan terhadap tersangka sudah kita lakukan penahanan. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Mungkin ini juga linier dan keterangan warga yang menyatakan bahwa yang bersangkutan punya temperamental yang tidak stabil. Emosi ayah yang tidak stabil membuat sang anak menjadi korban. Kriminolog menilai tetangga dan keluarga yang mengetahui emosi pelaku dapat turut memantau sang anak. Itu yang lebih mengenal pribadi daripada seorang ayah tersebut, ya tentu setidaknya anggota keluarga dan juga tetangganya, ya. Karena berdasarkan keterangan tetangga itu kan apa yang tampak keluar saja, dan kita tidak tahu temperamen dia itu seperti apa, dan gitu ya. Namun hal ini tentu tidak bisa dijadikan pembenaran. Psikolog klinis Liza Marili Japri menilai kondisi mental seseorang bisa tidak sesuai dengan usia mereka. Seorang yang sudah dewasa bisa saja tidak bisa mengontrol emosi dan meluapkannya ke orang lain. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi psikologi, usia fisik dan usia mental itu tidak sama. Tapi kadang-kadang ada yang usia mentalnya ternyata belum sampai demikian. Bisa saja dia usia 40-an, ternyata usia mentalnya masih 17-an tahun misalnya. Masih seperti anak-anak remaja yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik, itu bisa saja. Liza menambahkan, tekanan emosi dan pengaruh lingkungan bisa memicu seseorang menjadi pelaku penganiayaan. Tidak terkecuali orang tua yang tega menyakiti anaknya. Itu banyak.
mungkin faktor lingkungan yang menuntut bahwa dia sebagai laki-laki harus seperti apa, bahwa jangan-jangan di lingkungan tersebut juga ada contoh-contoh kekerasan yang kemudian dia berpikir itu adalah cara yang normal untuk melampiaskan frustasinya dalam bentuk kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun membuka saluran siaga bagi para korban kekerasan rumah tangga. Layanan pengaduan sahabat perempuan dan anak. Jadi melalui call center 129, misalnya ya, kita juga sediakan misalnya melalui nomor 08 111 129 129, maka kasus-kasus kekerasan terhadap anak bisa dilaporkan. Pada dasarnya, setiap persoalan yang timbul antara orang tua dan anak merupakan urusan domestik, termasuk mendisiplinkan anak yang dianggap menyalahi aturan dengan sanksi fisik. Abdul Fikar, pakar hukum pidana, menyebut ada batasan sanksi fisik bisa diterapkan, yakni yang tidak membekas dan tidak menimbulkan luka. Jika melukai anak, hal itu menjadi urusan publik. Orang tua bisa dijerat pidana. Ya, yang namanya pendidikan dan bukan dengan kekerasan. Ketika itu terjadi di dalam rumah tangga, kekerasan ringan itu yang dikualifikasi sebagai kekerasan yang memang itu urusan rumah tangga gitu. Ya, artinya kekerasan yang tidak menimbulkan luka. Tetapi ketika kekerasan itu menimbulkan luka atau apalagi kematian, itu sudah menjadi urusan publik. Itu sudah menjadi tindak pidana umum sebenarnya. Meskipun dilakukan oleh ayahnya atau ibunya gitu. Kasus ayah membanting anaknya hingga tewas di penjaringan merupakan KDRT, sekaligus pelanggaran tindak pidana umum dengan penganiayaan berat. Kekerasan dalam rumah tangga, dia juga bisa dilihat sebagai tindak pidana umum. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka itu bisa ditarik menjadi tindak pidana umum, gitu. Artinya kekerasan yang menyebabkan kematian, penganiayaan berat, ya, yang mengakibatkan kematian. Itu 359 ayat 3. Ya, hukumannya juga bisa hukuman 12 tahun atau bahkan seumur hidup, itu bisa, ya, kalau menyebabkan kematian. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya, maka sanksinya dapat diperberat. Maka di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, kalau tindak pidana kekerasan dilakukan oleh orang tuanya, itu sanksinya lebih berat, ada penambahan 1/3 misalnya. Misalnya ancaman maksimal yang ditetapkan misalnya 15 tahun, itu kalau ditambah 1/3 karena dia orang tuanya, maka menjadi 20 tahun gitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Ancaman kekerasan masih menghantui anak-anak. Pelakunya bisa datang dari mana saja, bahkan dari keluarganya. Perlu peran masyarakat guna mencegah dan mengatasi kekerasan pada anak. Diharapkan masyarakat melapor pada pengurus lingkungan terdekat jika melihat anak mengalami kekerasan di keluarganya. Maka siapapun yang melihat gitu ya, siapapun yang mendengar, apalagi mengalami gitu ya, baik anaknya maupun orang lain yang mengalami kekerasan, maka dia wajib melaporkan gitu ya. Lalu kemudian kemana melapor? Yang tadi sebenarnya mekanismenya kan di lingkungan terdekat itu kan ada RT, RW dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang untuk melapor saja butuh keberanian. Maka semua perbuatan kekerasan terhadap anak seharusnya udah otomatis. Karena ini tindak pidana, maka segera lapor ke kepolisian. Cara lain, laporkan melalui saluran aduan khusus milik Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Khusus untuk kekerasan, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membuka layanan pengaduan sahabat perempuan dan anak. Jadi melalui call center 129, kalau seandainya bisa
nyaman dengan WhatsApp misalnya ya, kita juga sediakan misalnya melalui nomor 08 111 129 129, maka kasus-kasus kekerasan terhadap anak bisa dilaporkan. Termasuk misalnya melakukan pendampingan untuk melakukan upaya pelaporan secara resmi ke pihak kepolisian. Mendisiplinkan anak yang dianggap melanggar aturan tidak harus dengan sanksi fisik. Psikolog Liza Marili Japri menyebut banyak cara yang lebih bermanfaat membuat anak berperilaku disiplin dan tidak mengulangi kesalahan. Memberikan konsekuensi atau mendidik anak itu masih banyak cara lain kok daripada melakukan kekerasan fisik gitu ya. Nah ini yang coba orang tua juga melihat apakah bisa misalnya dia diberikan tanggung jawab lebih, misal suruh cuci piring gitu kan ya, atau suruh ikut orang tuanya bekerja, berdagang misalnya, biar tahu tuh prosesnya seperti apa, kesusahannya, biar dia tumbuh empati. Jadi konsekuensi itu banyak sekali macamnya sebenarnya. Ingat, bila Anda melihat tindak kekerasan terhadap anak, jangan segan-segan untuk mengintervensi agar bisa mencegah tindak kekerasan terjadi sebelum terlambat. Bila Anda tidak bisa mencegah, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan lupa, ikuti perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Rangga Indrajana, sampai jumpa.